Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidinda Ramawati, NPM 1911080224, kelas BKPF semester 6. Di sini saya izin mengumpulkan tugas ujian tengah semester TIBK, yaitu untuk soal yang pertama, pengertian teknologi informasi dan inovasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengelola data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat. Inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal baru, pembaruan, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Dari pengertian inovasi tersebut dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah proses kreatif dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu perkembangan teknologi informasi dari awal peradaban sampai sekarang. Nah, jadi perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap perkembangan teknologi informasi komunikasi hingga saat ini. Yang pertama adalah temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika. Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Jaringan telepon ini merupakan infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi dan global. Memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio. Yang pertama, kemudian suara tanpa kabel ini pun segera berkembang pesat. Kemudian diikuti pula oleh transmisi audiovisual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Komputer elektronik juga sebagai wujud perkembangan teknologi informasi komunikasi beroperasi pertama kali tahun 1943 oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu pada tahun 1957. Perkembangan teknologi elektronika yang merupakan cikal bakal TIK saat ini mendapatkan momen emasnya pada era perangan dingin. Persaingan iptek antara blok barat, Amerika Serikat, dan blok timur, dulu Uni Soviet, justru memaju perkembangan teknologi elektronika lewat upaya miniaturisasi rangkaian elektronik untuk pengendalian pesawat ruang angkasa maupun mesin-mesin perang. Kemudian miniaturasi komponen elektronik melalui penciptaan rangkaian terpadu pada puncaknya melahirkan mikroprosesor. Nah, mikroprosesor inilah yang menjadi otak perangkat keras komputer dan terus berevolusi sampai sekarang. Perangkat telekomunikasi berkembang pesat saat teknologi digital mulai digunakan menggantikan teknologi analog. Nah, mulai terasa menampakkan batas-batas maksimal pengeksplorasiannya digitalisasi perangkat telekomunikasi, kemudian berkonvergensi dengan perangkat komputer yang sejak awal merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital. Nah, produk hasil konvergensi inilah yang saat ini muncul dalam bentuk telepon seluler di atas infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi. Ini kandungan isi konten berupa multimedia mendapatkan tempat yang tepat untuk berkembang. Konvergensi telekomunikasi komputer multimedia inilah yang menjadi ciri abad ke-21 sebagaimana abad ke-18 dicirikan oleh revolusi industri.
industri. Bila revolusi industri menjadikan mesin-mesin sebagai pengganti atau otot manusia, maka revolusi digital karena konvergensi telekomunikasi, komputasi, multimedia terjadi melalui implementasi teknologi digital, menciptakan mesin-mesin yang mengganti atau setidaknya meningkatkan kemampuan otak manusia. Nah, kemudian untuk nomor 3, urgensi teknologi informasi dalam BK dan mengapa inovasi dalam layanan BK itu penting. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi merupakan elemen penting dalam kehidupan. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadikan fasilitas bagi kegiatan sebagai sektor kehidupan dan telah menyentuh layanan bimbingan dan konseling. Tujuannya adalah tetap memberikan bimbingan dan konseling dengan cara-cara yang lebih menarik, interaktif, dan tidak terbatas tempat, tetapi juga tetap memperhatikan asas-asas dalam kode etik dalam bimbingan dan konseling. Nah, konseling harus bisa berkolaborasi dengan dunia teknologi dalam menghadapi dan mempertahankan keberadaan bimbingan dan konseling. Agar bisa bertahan dan diterima oleh masyarakat, maka bimbingan dan konseling harus dapat disajikan dalam bentuk efisien dan efektif. Kemudian kedudukan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling berada di dalam layanan dukungan sistem. Nah, ini berarti bahwa teknologi informasi menjadi salah satu sarana untuk mendukung layanan bimbingan dan konseling. Dengan teknologi informasi, seorang konselor dapat berkreasi dalam memberikan layanan sehingga siswa tidak merasa bosan. Nah, urgensi teknologi informasi dalam bimbingan konseling menuntut juga konselor untuk dapat menguasai teknologi agar dapat memudahkan dalam pemberian pelayanan konseling kepada kliennya. Memanfaatkan teknologi informasi bagi seorang guru kemudian sudah semakin urgen tampaknya. Nah, dan khusus bagi kita sebagai calon guru bimbingan dan konseling, banyak sekali kreasi yang dapat dibuat dalam melayani konseli. Jika konselor dan konseli sudah paham memanfaatkan dan pentingnya teknologi informasi dalam menunjang proses layanan bimbingan dan konseling, maka kedepannya bimbingan dan konseling akan menjadi suatu bidang pendidikan yang inovatif dan efisien berkat kemajuan teknologi informasi, namun tetap tidak menghilangkan esensi dari layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, inovasi dalam layanan BK sangat penting karena inovasi pendidikan adalah suatu gagasan, produk, atau pekerjaan baru yang dapat digunakan sebagai pembaru untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah dalam dunia pendidikan. Inovasi di bidang pendidikan diharapkan dapat meningkatkan dan menyasar kualitas pendidikan. Jenis inovasi inilah yang perlu didorong lebih lanjut, baik dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Apalagi di zaman kemajuan teknologi seperti sekarang ini, sasaran dari inovasi pendidikan ialah guru, siswa, dan kurikulum. Untuk soal nomor 4 yaitu bagaimana sih pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap perkembangan bimbingan dan konseling. Nah, jadi pengaruh perkembangan teknologi informasi terdapat perkembangan bimbingan konseling ialah teknologi informasi di dalam kehidupan sehari-hari sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Terbukti dengan teknologi informasi yang menyentuh segala bidang kehidupan seperti bidang politik, sosial, dan budaya, pendidikan, ekonomi, dan bisnis yang sudah mencoba untuk menerapkan teknologi informasi. Dalam era globalisasi, peranan dari teknologi dan informasi sangat vital, meskipun perkembangan teknologi informasi sudah maju dan berkembang pesat, akan tetapi masih banyak konselor yang belum menguasai teknologi informasi secara penuh, sehingga konselor pun masih banyak yang tidak mengetahui peranan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Teknologi ini digunakan sebagai sarana untuk memproses, menyimpan,
serta menyebarluaskan informasi. Pada dasarnya, teknologi informasi adalah segala sesuatu yang mencakup software dan hardware yang digunakan untuk memperoleh, menyebarkan, memproses, ataupun menyimpan berbagai informasi yang bermanfaat dan dibutuhkan. Kemajuan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam berbagai hal. Misalnya nih, dapat mempermudah proses, komunikasi, kemudian serta menghemat biaya jika ingin melakukan hubungan dengan orang lain yang jaraknya jauh. Nah, karakteristik utama dari teknologi informasi itu sendiri mencakup software dan hardware yang digunakan untuk memperoleh, menyebarkan, memproses, ataupun menyimpan berbagai informasi yang bermanfaat dan dibutuhkan. Sesuai dengan karakteristik TI, maka peranan TI ini dalam bimbingan dan konseling sangatlah banyak diantaranya, yaitu mempermudah dalam merencanakan dan merancang pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian memproses data terkait pelayanan bimbingan dan konseling, menciptakan aplikasi dalam membantu pelayanan bimbingan dan konseling, kemudian mengelola data, pelayanan bimbingan dan konseling, dan masih banyak hal yang bermanfaat bagi terlaksananya bimbingan dan konseling yang efektif. Dengan demikian, keberadaan TI sangat dibutuhkan dalam mendukung pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, kondisi tersebut juga diperkuat dalam konsep BK komprehensif, di mana kedudukan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling masuk ke dalam berbagai layanan dalam bimbingan dan konseling. Nah, ini berarti bahwa teknologi informasi menjadi salah satu sarana bagi terlaksananya layanan bimbingan dan konseling. Nah, kemudian untuk soal nomor 5, yaitu dampak positif dan negatif dari pemanfaatan teknologi informasi dalam BK. Bagaimana cara mengalau dampak negatifnya? Jadi dampak positif mempercepat arus informasi. Arus informasi saat ini menjadi sangat cepat, bahkan cenderung tidak terkontrol hingga saat ini. Namun demikian, hal ini baik untuk soal nomor yang kelima, yaitu dampak positif dan negatif dari pemanfaatan teknologi informasi dalam BK. Nah, bagaimana cara mengalau dampak negatifnya? Nah, jadi dampak positif mempercepat arus informasi saat ini menjadi sangat cepat, bahkan cenderung tidak terkontrol hingga saat ini. Namun demikian, hal ini merupakan salah satu dampak positif karena dapat memberikan informasi mengenai suatu kejadian secara cepat, meskipun terkadang tidak akurat dan tidak tepat. Kemudian mempermudah akses terhadap informasi terbaru merupakan salah satu efek domino dari bertambah cepatnya arus informasi. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang sangat berkembang sangat pesat, maka siapapun akan bisa memperoleh informasi dengan mudah. Akses terhadap informasi ini bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan dari siapapun itu. Hal ini akan membantu individu dalam meningkatkan informasi dan pengetahuan yang dimilikinya. Meski terkadang reliabilitas dan validitas dari informasi tersebut dipertanyakan, media sosial juga merupakan dampak positif lainnya yang berkembang teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial dapat memberikan banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah dapat mempertemukan individu dengan orang baru dan menambah relasi antar individu, mempermudah komunikasi dengan individu lainnya yang jauh. Komunikasi merupakan salah satu hal yang paling utama yang harus dijalin oleh manusia sebagai makhluk sosial. Dengan adanya teknologi informasi dan juga komunikasi, maka saat ini untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain menjadi jauh lebih mudah. Apabila pada zaman dulu kita harus menunggu berhari-hari menggunakan pos, maka saat ini dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kita bisa mengirimkan pesan dalam waktu hitungan detik dengan cepat dan juga mudah. Dampak negatif, meskipun memiliki banyak dampak positif, akan tetapi ternyata teknologi informasi dan komunikasi memiliki beberapa dampak yang cukup mengganggu kehidupan sehari-hari. Kebanyakan dampak tersebut disebabkan karena penyalahgunaan dari teknologi informasi dan komunikasi, ataupun disebabkan karena kurangnya pemahaman user akan etika dan juga cara untuk menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi dengan baik dan benar.
Nah, kemudian berikut ini adalah beberapa dampak negatif dari teknologi, informasi, dan juga komunikasi. Nah, jadi individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik, meningkatkannya penipuan dan juga kejahatan cyberbullying. Nah, konten negatif yang berkembang pesat, kemudian yang kedua fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Yang ketiga menjauhkan yang dekat, kemudian yang keempat mengabaikan tugas dan juga pekerjaan, dan yang kelima yaitu membuang waktu untuk hal yang tidak. Adapun cara mengatasinya yaitu dampak-dampak negatif tersebut adalah yang pertama yaitu gunakan teknologi untuk menjalin hubungan dengan orang yang sudah dikenal. Kemudian yang kedua cari komunitas positif yang sering melakukan pertemuan di dunia nyata. Yang ketiga perlunya penegakan hukum yang berlaku dengan dibentuknya polisi internet. Untuk soal nomor yang keenam yaitu sebagai seorang konselor, jenis teknologi informasi apa yang penting bagi Anda untuk dikuasai? Nah, 5% teknologi dan jenis layanan apa yang bisa Anda berikan dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, jadi pada umumnya bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan TI atau teknologi informasi memiliki tujuan umum. Bimbingan dan konseling yaitu membantu siswa atau peserta didik memperoleh kehidupan yang membahagiakan serta berkembangnya potensi secara optimal melalui layanan bimbingan dan konseling. Namun, secara lebih spesifik, bimbingan dan konseling memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, untuk mempermudah konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Nah, kemudian akses dan penyimpanan serta pengolahan data yang didapat melalui penggunaan teknologi informasi menjadi alasan utama untuk mudahnya konselor dalam memberikan layanan bagi peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu memberikan alat bantu baik bagi siswa maupun konselor dalam upaya melakukan investigasi tentang minat, bakat, serta pilihan-pilihan karir, statistik pekerjaan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk memperoleh capaian karir tertentu serta meningkatkan kesempatan yang baik yang bisa didapatkan. Kemudian yang ketiga yaitu membantu siswa dalam mencapai kesadaran diri, melakukan eksplorasi diri, memecahkan masalah-masalah pribadi serta sosial, dan mengembangkan keterampilan dalam pengambilan keputusan dalam setiap masalah yang dihadapi. Kemudian yang ketiga yaitu untuk meningkatkan minat dan atau daya tarik siswa terhadap pelayanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh konselor melalui perangkat multimedia yang disajikan oleh konselor. Siswa akan tertarik untuk memahami materi layanan, tentunya penting bagi perkembangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari secara mandiri. Nah, kemudian yang keempat mempermudah akses siswa dalam memperoleh layanan bimbingan dan konseling serta berbagai macam sumber informasi yang penting bagi pengembangan diri siswa. Nah, tujuan-tujuan di atas akan tercapai jika saja sistem serta manajemen instansi pendidikan memberikan dukungan penuh bagi para konselor di lapangan dengan memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Selain itu, peningkatkan potensi sumber daya manusia atau BK konselor, terutama yang berkaitan dalam penggunaan alat berteknologi tinggi baik software maupun hardware. Nah, juga sangat dibutuhkan. Layanan ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh konselor dalam mengurangi masalah yang dihadapi oleh klien. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, hal ini merupakan tantangan bagi konselor sehingga konselor secara otomatis dituntut untuk berpartisipasi menguasai kondisi. Ini memungkinkan pelayanan konseling tidak hanya dilakukan tatap muka atau di ruangan tertutup, tetapi dapat dilakukan melalui format jarak jauh. Nah, beberapa cara yang bisa digunakan yaitu sebagai penyedia informasi didik tentang sebagai hal dibutuhkan mengembangkan dirinya, yaitu chatting. Metode ini biasanya digunakan untuk konseling jarak jauh yang memerlukan penanganan segera namun terhadap jarak dan waktu. Nah, email suatu elektronik secara menjadi tren karena media yang dianggap cepat terjaga privasinya untuk menyampaikan aspirasi maupun curahan hati kepada konselor. Nah, slot message service atau SMS adalah media yang paling digemari karena semakin terjangkaunya perangkat yang dibutuhkan guna tersampai pesan yang ingin disampaikan dari siswa pada konselor maupun sebaliknya. Nah, telepon seperti chatting, media ini juga sering digunakan sebagai media konseling secara langsung, terutama dengan mulai adanya. Untuk soal nomor 7 yaitu apa itu komputer dan apa saja sih aplikasi dalam komputer yang harus dikuasai oleh konselor. Nah, jadi komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan
kemudian menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Nah, komputer mampu membantu berbagai pekerjaan manusia, berbagai pengelolaan, dan penyajian data pribadi siswa berbasis komputer. Nah, atau AIT adalah aplikasi komputer sederhana yang disusun dengan menggunakan basis program Microsoft Excel. Tujuan digunakannya program Excel ini adalah untuk mempermudah kerja konselor dalam memanfaatkan AIT. Hal ini didasarkan pada survei yang menunjukkan bahwa program komputer yang paling dikuasai oleh konselor-konselor yang ada di lapangan adalah aplikasi Microsoft Office, yang termasuk di dalamnya adalah Microsoft Excel. Dalam program pengolahan data penyajian data pribadi siswa berbasis komputer, terdapat berbagai konten yang diperlukan untuk memahami individu. Konten yang dimaksud antara lain adalah data pribadi yang mengungkapkan kondisi fisik, latar belakang kehidupan, ekonomi, dan kehidupan sosialnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.